Si Meg traveling nih, dia melakukan perjalanannya di hutan. Dia kelihatan lelah banget nih, dan kebetulan di hutan dia tuh jumpai sebuah hotel. Sebelum masuk, dia foto tuh hotel misterius ini. Dia masuk dan di dalam dia itu ketemu dengan si pemilik hotel, wanita yang cantik. Dia diantar nih ke sebuah kamar di hotel itu. Si Meg yang sok keren, dia selfie tuh di setiap sudut ruangan. Sampai-sampai baterainya habis. Dia mau cas handphone, tapi di kamarnya ini nggak ada colokan listrik. Dia keluar nih dari kamar untuk cari colokan listrik, tapi tetap aja tuh nggak ada. Sekilas dia nampak nih kalau hotel ini udah kusang dan ada tengkorak. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, udah biasa aja tuh. Sampai esok pagi, si Max ini masih aja tuh cari colokan listrik. Akhirnya ketemu dong. Tapi dari belakang si Max, si cewek pemilik hotel ini datang dan ternyata dia adalah vampir. Si Max kelihatan ketakutan tuh, dia mau kabur tapi nggak bisa. Tiba-tiba aja nih banyak banget tuh wartawan yang masuk ke hotel ini. Ya, berkat hasil dia yang suka foto selfie dan pamer di media sosial. Pria ini bingung banget, dari tangan-tangannya itu keluar benang-benang halus seperti sarang laba-laba. Saking bingungnya, dia itu mengarahkan benang di tangannya itu ke arah makanan milik temennya. Nggak sengaja dia tarik tuh makanan dengan benang dari tangannya dan mengenai pria di belakangnya ini, guys. Spontan pria ini kabur tuh karena takut. Tapi teman-teman yang ada di sana pada lihat tuh kalau dari tangan si cowok ini keluar benang dan menarik tempat makanan ini. Dia jadi ketahuan deh. Si teman yang kena lemparan makanan ini mau membalas dia tuh. Untungnya dia berhasil mengelak tuh dari tinjuan temennya. Bahkan dia ini bisa mengalahkan temennya yang besar ini dengan sekali pukulan aja tuh. Wah, hebat banget. Semua teman-temannya pada salut tuh sama dia. Pria ini bingung banget, kenapa orang-orang yang dia jumpai bibirnya pada jontor semua. Dan ternyata, jadi ceritanya ada seorang pria yang lagi jalan-jalan nih. Di sekelilingnya dia tuh melihat orang-orang itu bibirnya pada jontor semua. Dia coba tuh ngikutin orang-orang itu dan ternyata orang-orang itu keluar dari sebuah rumah makan. Akhirnya dia coba tuh buat masuk. Dan dia syok banget. Dan ternyata di rumah makan ini banyak banget hantu cabe. Dia ditawarin nih sama pemilik toko untuk pesan makanan. Dia pesen dong dengan level yang paling pedas. Orang-orang di sana yang denger jadi kaget banget tuh. Gak lama makanannya udah siap nih. Dua hantu cabe ini udah siap-siap nih memukul nih cowok. Tapi ternyata pria ini punya minuman ajaib. Minuman ini buat si hantu cabe KO. Nah, semua orang-orang yang ada di sana jadi ikutan deh tuh minum minuman ajaib ini. Dan ternyata ini hanya iklan, guys. Udah serius-seriusnya malah ketipu ya. Si Max lagi nonton film Chucky nih sendirian. Dia kelihatan takut banget. Di sofa dia lihat kalau boneka Chucky itu beneran muncul. Awalnya dia takut, tapi karena si boneka Chucky ini mini banget, dia jadi nggak takut tuh. Dia templok tuh si Chucky pakai bantal. Bahkan dia lempar tuh si Chucky keluar rumah. Pas dia mau makan, si Chucky muncul lagi. Dan kali ini ada 3 Chucky mini nih. Dan terjadilah nih perang dunia ketiga antara si Max versus 3 Chucky mini. Nah, si Max ditelanjangi gini, tinggal sisa kolor pinknya. Setelah kejadian itu, si Max ketakutan tuh. Ternyata ini ulah si Papi dan temen-temennya. Si Max kelihatan marah banget tuh. Tapi guys, boneka Chucky yang dipegang mereka ini tiba-tiba beneran hidup. Tuh, mampus deh mereka itu main-main sama boneka Chucky pula. Cewek ini pakaiannya terlepas tuh di kolam renang. Jadi cewek ini kan pergi tuh ke kolam renang. Dia kelihatan cantik dan seksi. Otomatis cowok-cowok yang ada di sana pada ngeliatin dia kan. Lalu dia ini melompat ke dalam kolam renang. Tapi ketika di dalam air, pakaiannya itu terlepas dan mengapung ke atas. Dia minta tolong tuh sama temen-temennya untuk menutupi dia seperti ini. Tapi temen-temennya ini malah kepleset sama mainan bebek. Untungnya cewek ini berhasil mendarat tuh di sebuah gudang penyimpanan alat renang. Tapi nggak lama datang nih seorang pria masuk ke dalam gudang. Dia kelihatan lagi mencari-cari tuh barang yang dia mau. Si cewek udah kelihatan takut banget tuh. Dan akhirnya dia ketahuan kan. Wajahnya jadi merah gini nih karena malu. Untungnya dia itu menutupi tubuhnya dengan pelampung bebek ini. Jadi nggak kelihatan semua. Pria ini kaget terkejut. Dia terpleset dan membuat bangunan ini rubuh. Alhasil usaha si cewek sia-sia dong. Semua orang yang ada di sana tertawain dia tuh. Duh, malu banget deh. Ada pabrik bayi nih guys. Bayi-bayi lucu ini dibedakin tuh supaya wangi. Dipisahkan juga tuh yang mana yang cewek dan yang cowok. Mereka semua mengantri tuh untuk dipakaikan popok. Dipakaikan sarung tangan dan kaki juga. Bahkan dikasih kompeng tuh biar gemesin. Mereka juga ditimbang. Dan jadi deh bayi-bayi yang lucu ini. Nah, yang terakhir mereka ini dites mau masuk ke bagian yang mana. Kalau digelitikin ketawa, maka bayinya akan dimasukkan ke dalam bagian family, di mana mereka ini akan diberikan ke sebuah keluarga yang merindukan seorang bayi. Tapi jika digelitikkan nggak tertawa seperti ini,
Maka bayi akan dimasukkan tuh ke dalam manajemen, mana bayi ini akan jadi bos besar tuh nantinya. Seperti baby boss ini. Tapi nyatanya pabrik bayi itu ada di dekat kalian. Ayo, siapa yang tahu? Coba tebak. Si bunglon hijau ini sendirian tuh menunggu kehadiran kereta. Dari sebelah dia duduk nih seorang bunglon cewek. Si bunglon hijau ini jadi salah tingkah. Dia ubah tuh warna kulitnya jadi seperti tembok. Biar kelihatan baik, dia kasih tuh sisa makanannya ke si cewek. Tapi begitu lalatnya terbang, lalatnya malah mati tuh kesetrum. Kebetulan banget nih, di sampingnya ada mesin serangga. Dia mau beli nih untuk si cewek. Begitu dia masukkan koin, serangganya itu nggak keluar-keluar. Sementara kereta udah mau datang nih. Kereta pun udah tiba. Si cewek udah berdiri nih, siap-siap mau naiki kereta. Karena lalatnya nggak keluar-keluar nih, dia tendang nih mesin. Semua lalat-lalat yang ada di mesin ini jadi bertebangan keluar. Dan untungnya ada nih satu lalat yang nemplok di lidah nih bunglon. Dia mau berikan ke si cewek. Si lalat ini malah nemplok ke matanya si bunglon hijau ini. Si cewek bunglon mau menolong nih. Dia malah yang kena tablok tuh. Si bunglon cewek ini pingsan dan tangannya itu ketarik kereta yang sedang berjalan. Alhasil sendirian lagi deh nih si bunglon. Pria ini menemukan sepotong kue tuh. Kelihatan lezat banget dong, dia makan tuh kue. Wah, dia lihat nih ada satu lagi, dia makan lagi dong. Di dalam gedung ini juga ada. Dan ketika lift terbuka, dia tuh ngelihat kalau ada sepotong kue yang lebih besar. Dia makan dong kue itu di dalam lift. Dan begitu lift terbuka, dia itu ngelihat di luar kalau ada kue yang bertingkat. Dia semakin gila dong. Dia menghampiri kuenya, tapi ternyata kuenya itu ada di ujung gedung. Alhasil dia jatuh nih. Tapi nggak lama, Batman pun datang. Dia mau nolongi pria yang jatuh, tapi malah dia yang KO ditindih sama pria ini. Oh, ternyata ini adalah ulah pria ini, guys. Si Batman menjadi target yang dia bunuh tuh. Ibu kucing ini baru aja meninggal. Dia meninggalkan 2 anak dan suaminya. Mereka yang ditinggalkan kelihatan sedih banget tuh. Kini hari-hari mereka itu mereka laluin tanpa si ibu. Mereka makan bertiga. Bahkan si ayah kucing masih kelihatan sedih tuh setelah kepergian istrinya. Malam hari saat ayah bacakan buku, mereka bertiga masih dalam raut wajah yang sedih. Suatu hari si kakak sakit parah nih. Dia dibawa ke rumah sakit. Si adik kelihatan sedih banget tuh. Begitu juga dengan ayah, semakin murung. Karena kakak di rumah sakit, di rumah ayah dan adiknya ini hanya berdua. Setiap hari mereka ini menjenguk si kakak di rumah sakit. Tapi tiba-tiba si kakak ini kelihatan sekarat, guys. Si ayah pun masuk ke ruangan si kakak. Sampai-sampai ayahnya ini tertular sama penyakitnya. Akhirnya si kakak meninggal tuh di pelukan si ayah. Dan gak lama ayahnya pun meninggal karena penyakit yang sama. Kini tinggal si adik kucing nih di rumah sendirian. Dia harus hidup tuh tanpa siapapun dan seorang diri. Kasian banget ya. Kucing ini bakal kedatangan tamu bebek nih. Dia bahkan siapkan tuh tempat tidur untuk para bebek. Tidak lama para bebek pun datang nih. Tapi ada nih satu bebek yang selalu dibully sama bebek lain. Dia disuruh angkat koper. Bebek lain pada main game. Dia nggak dibolehin gabung tuh. Para bebek lain buat rumah pohon. Tapi bebek yang satu ini nggak diperbolehkan masuk. Bebek ini jadi sedih banget. Sampai-sampai dia memutuskan nih untuk minggat dari rumah. Setelah bebek ini pergi dari rumah, si kucing terus mencari si bebek. Sampai-sampai kucing ini membayar seseorang untuk mencari si bebek. Si bebek yang kabur ini ternyata masuk ke dalam geng motor burung dan membuat kekacauan di mana-mana. Mereka melempari telur tuh di rumah-rumah orang. Dan tiba juga nih di rumah si bebek dulu. Si burung ini menyuruh si bebek tuh untuk melempar telur ke rumahnya. Karena masih kesel dengan para bebek lain, jadi bebek ini ngelempar telur itu ke rumahnya. Tapi telur yang dia lempar malah kena si kucing. Akhirnya si bebek sadar nih. Dia minta maaf ke si kucing. Karena walaupun para bebek lain gak suka sama dia, si kucing tetap sayang tuh sama dia. Suatu hari di pabrik boneka ini ada sebuah boneka kecil yang kelihatan sakit. Karena sakit dia dibuang tuh keluar. Dia kelihatan sedih, bahkan benang di dadanya itu mulai kelihatan lepas. Dia berjalan nih mencari cara agar dia itu bisa sembuh. Dia masuk ke sebuah toko, dipakaikan korset, tapi korsetnya ini malah lepas. Dia ke tempat lain nih, tapi dia masih aja tuh kelihatan sakit dan batuk-batuk. Sampai-sampai keluar nih burung di dada dia yang bolong. Boneka ini kelihatan sedih banget. Gak sengaja dia nemukan nih sebuah benang merah. Dia ikutin tuh benang merahnya. Sampai akhirnya dia ketemu nih dengan seorang wanita. Dan wanita ini adalah pemilik toko khusus untuk memperbaiki boneka-boneka yang rusak. Akhirnya si boneka itu bisa sembuh deh.